Oke guys, gua bikin konten ini karena ada yang request nih gimana cara kerja ke Jepang, dan langsung aja simak videonya. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi bareng gue Rehan tentunya di channel kita Ray Creator. Dan untuk kalian yang pertama kali datang ke channel Ray Creator atau pertama kali nonton video di channel Ray Creator, gue biasanya ngebahas seputar Jepang dan juga beberapa hiburan, yaitu puisi, unboxing dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian penasaran, bisa langsung cek di playlist gue. Dan untuk kali ini gue bakal ngebahas bagaimana cara kerja ke Jepang. Bagi yang penasaran, terus bagi yang pengen tahu gimana caranya, simak video ini sampai habis. Jangan lupa klik like dan juga subscribe. Intro dulu guys. Oke guys, sesuai dengan intro yang gue sebutin tadi, bahwa gue bakal ngebahas bagaimana cara kerja ke Jepang. Tapi untuk yang pertama kali ini gue bakal ngebahas gini dulu. Untuk kerja ke Jepang ada dua perbedaan. Yang pertama itu melalui jalur pemerintah, dan kedua melalui jalur swasta. Yang perbedaannya ialah dari segi pembiayaannya yang emang sangat jauh berbeda. Untuk yang negeri, kalau yang negeri ataupun dari jalur pemerintah itu biasanya tidak dipungut biaya ataupun hanya mengeluarkan biaya-biaya kayak seperti kehidupan pribadi, makan dan lain sebagainya. Tapi untuk jalur swasta banyak banget untuk pembiayaannya, dan mungkin nilainya bisa nyampe puluhan juta itu. Nah, untuk kali ini gue bakal ngebahas bagaimana cara kerja ke Jepang melalui jalur swasta, karena waktu dulu gue juga melalui jalur swasta. Oke, langsung aja. Apa aja sih caranya untuk bisa kerja ke Jepang melalui jalur swasta? Ini dia caranya. Yang pertama ialah mencari penyalur kerja, ataupun kalau istilahnya itu LPK ya, lembaga penyalur kerja di daerah masing-masing. Nah, kalau gua dulu gak langsung ke LPK dulu, tapi gua langsung ke SO. Apa ya kepanjangan dari SO, gue lupa lagi. Pokoknya gue langsung ke yang di pusatnya. Kan ada yang di daerah dan juga ada yang di pusat. Biasanya orang-orang itu daftar dulu ke daerah untuk belajar bahasanya, dan mereka setelah di daerah langsung interview ataupun mensetsu ke pusat. Cuman pas waktu dulu gue langsung daftarnya ke pusat, dan gue langsung interview di sana. Jadi kalian bisa langsung, kalau misalkan yang pengen kerja ke Jepang, kalian bisa langsung cari LPK, lembaga penyalur kerja di daerah masing-masing. Biasanya di setiap daerah tuh ada. Kalau misalkan nggak ada, kalian bisa langsung cari ke kota-kota besar, yaitu bisa gue sebut itu adalah di pusatnya. Kalian bisa langsung cari informasi-informasi, baik itu di sosial media, di website dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung cari informasi di sana. Dan kalau kalian pengen tahu di mana sih gua daftar untuk berangkat kerja ke Jepang, nanti gua cantumin Instagramnya di kolom deskripsi, kalian bisa langsung cek. Yang kedua ialah setelahnya kalian mendapatkan tempat penyalur kerja, kalian langsung main setsu ataupun kalian langsung interview. Di sana kalian bisa langsung interview. Beberapa tempat penyalur kerja itu berbeda-beda. Ada yang mensetsu internal dan juga eksternal. Ada juga mensetsu langsung dengan user ataupun dengan orang Jepangnya langsung. Jadi beda-beda. Intinya kalian harus mensetsu atau interview terlebih dahulu. Dan ada juga berbagai tesnya untuk bisa masuk ke perusahaan tersebut. Jadi ada tesnya, ada tes tulis, ada tes fisik dan lain sebagainya. Itu juga diberlakukan. Yang ketiga ialah kalian harus melalui proses pembelajaran gitu. Kalian harus melalui proses pembelajaran bahasa Jepang. Jadi kalian bakal belajar bahasa Jepang selama, kalau pas gue dulu cuman 3 bulan. Dan itu berbeda-beda di setiap perusahaannya. Di setiap kalian misalkan dapat perusahaan A, B, C, D, itu di setiap perusahaan beda-beda. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang sampai 6 bulan. Bahkan untuk yang pekerjaannya untuk ngejaga lansia, itu mereka sampai 1 tahun untuk belajar bahasa Jepang. Jadi berbeda-beda ya untuk belajar bahasa Jepangnya, tergantung dari perusahaannya masing-masing. Yang selanjutnya ialah ngurus surat-surat dan lain sebagainya. Misalkan fotokopi kartu keluarga yang udah dilegalisir, ataupun mengurus paspor dan lain sebagainya. Kalian harus mengurus berkasnya sendiri gitu. Kecuali visa dan eligibility itu udah diurus sama pihak sekolahnya gitu, ataupun gakonya yang di Indonesia. Langkah selanjutnya ialah proses berangkat ke Jepang. Nah, setelahnya proses berangkat ke Jepang, kalian nggak langsung kerja di Jepang, tapi
Selama 1 bulan kalian akan dikumpulkan di satu senta ataupun center gitu, di satu tempat, dan di sana biasanya banyak banget orang-orang asing, bukan hanya dari Indonesia, bisa dari Vietnam, Filipina, Myanmar, Cina dan lain sebagainya. Itu banyak banget di sana, dan kalian di sana bakal dikasih tahu bagaimana peraturan-peraturan di Jepang, ruru di Jepang, bunka di Jepang kayak gimana. Kalian bakal dikasih tahu ibaratnya di pusat pembelajaran di Jepang itu kalian bakal dikasih tahu, dan juga bakal belajar lagi bahasa Jepang, ibaratnya memantapkan lah bahasa Jepang itu selama 1 bulan di sana. Dalam 1 bulan itu kalian biasanya ngurus-ngurus berbagai dokumen, seperti halnya mengurus ATM, terus kengko sindang gitu kan, seperti kengko sindang tuh apa? Medical check up gitu, medical check up, terus kalian juga ngurus KTP dan lain sebagainya. Itu kalian mengurus biasanya di senta itu, di center itu, di suatu perkumpulan atau GAPA yang ada di Jepang tersebut. Kalian mengurusnya jadi selama waktu 1 bulan itu, selain dari belajar, kalian juga mengurus dokumen di Jepang. Oke, selanjutnya ialah setelah selesainya 1 bulan di senta tersebut, kalian bakal dikirim ke perusahaan, dan setelahnya kalian dikirim ke perusahaan, kalian siap terjun langsung untuk bekerja di perusahaan tersebut. Biasanya untuk hari pertama kalian hanya diperkenalkan kepada orang-orang yang ada di sana. Biasanya kalian, oh ini perusahaannya, oh ini tempat ini buat ini, tempat ini buat ini, tempat ini buat ini, dan juga pengenalan di rumahnya. Biasanya di apartemennya kalian bakal dikenalin bahwa ini adalah rice cooker, ini adalah misalkan tempat mesin cuci, dan cara penggunaannya tuh berbeda. Kenapa gue bisa sebutin berbeda? Karena menggunakan bahasa Jepang dan kita juga belum paham kan. Maka dari itu mereka bakal ngasih tahu ini cara masak nasi ini pakai tombol yang ini, pakai tombol yang ini. Cara misalkan mesin cuci, kalian mencet ini, dan itu caranya, misalkan kayak seperti itu. Nah, itu adalah step by step bagaimana cara kerja ke Jepang, dari mulai mencari LPK dan juga interview sampai kalian bisa langsung kerja ke Jepang, ataupun sampai kalian di Jepang ibaratnya ya, sampai kalian di Jepang. Nah, itu adalah step by step dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan informasi sama kalian, dan jikalau kalian memang ingin kerja ke Jepang, kalian bisa langsung cek kolom deskripsi. Di situ udah gue sertain akun yang emang udah real banget. Di situ adalah akun ya emang sekolah gue waktu gue dulu sebelum berangkat ke Jepang, dan dia adalah penyalur gue untuk gue kerja ke Jepang. Dan so mungkin itu aja untuk video kali ini. See you next video. Salam Ray Creator.